Mulai dari 9 bendungan hingga ratusan kilometer jalan tol harus selesai tahun ini. Dan beberapa proyek baru juga akan dimulai pada tahun ini. Bahkan 29 proyek strategis nasional ditarget harus selesai tahun ini. Inilah progres infrastruktur Indonesia di tahun 2022 selengkapnya. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya di channel yang satu ini, di mana kita akan selalu menginformasikan progres pembangunan di setiap harinya kepada kalian semua. Entah itu proyek yang belum selesai, ataupun proyek yang baru akan dimulai. Karena hanya di sini, kalian akan mengetahui perkembangannya secara detail. Sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kalian akan mendapat update terbaru jika ada kabar selanjutnya. Pemerintah menargetkan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur selesai di tahun ini. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Adapun proyek tersebut meliputi bendungan hingga ratusan kilometer jalan tol. Kementerian PUPR mengungkapkan bahwa ada 9 bendungan yang ditargetkan selesai pada 2022. Yakni Bendungan Ciawi, Sukamahi, Marga 3, Sadawarna, Lolak, Semantok, Tamblang, Beringin Sila, dan Kuil Kawangkoan. Kementerian PUPR juga menambahkan pembangunan jalan tol sepanjang 421 km juga dirampungkan di tahun 2022 ini. Adapun diantaranya yaitu seksi 1 Simpang Indralaya Muara Anim sepanjang 64 km dan seksi 2 Semarang Demak sepanjang 16 km. Kemudian seksi 2 Ciawi Sukabumi sepanjang 12 km. Pada tahun 2022 beberapa proyek strategis juga akan dimulai pembangunannya. Antara lain 6 bendungan baru yakni Bendungan Cijurai dan Cibet di Jawa Barat, Kedung Langgar di Jawa Tengah, dan Kolhua di NTT. Sementara itu, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP menargetkan 29 proyek strategis nasional bisa rampung di tahun 2022 ini. Diketahui, target optimis itu didorong oleh progres pengerjaan BSN saat ini. Namun, dalam kesempatan tersebut belum disebutkan secara rinci daftar BSN yang diprediksi akan selesai. Mengutip berbagai sumber, selama periode Januari 2020 sampai November 2021, terdapat 32 BSN yang berhasil diselesaikan senilai 158,8 triliun. Selain itu, KPPIP mengharapkan masih ada tambahan 8 proyek senilai 94,3 triliun yang harus rampung. Sehingga total proyek yang berhasil diselesaikan selama 2020 sampai 2021 diperkirakan sebanyak 40 BSN senilai 253,1 triliun. KPPIP terus melakukan evaluasi terkait pengerjaan BSN. Pasalnya, beberapa BSN telah dikerjakan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga harus diselesaikan. Kemudian, KPPIP juga akan menggenjot program prioritas seperti pos lintas batas negara, di mana setelah pembangunan perlu ada pengembangan ekonomi di daerah perbatasan tersebut. Pihaknya sedang menyiapkan ada 2-3 pilot project untuk pembangunan ekonomi di perbatasan. Sebagai informasi, total terdapat 208 proyek dan 10 program dalam BSN hingga November 2021. Pemerintah telah menyelesaikan 124 proyek dalam BSN. Di tahun ini, Presiden Jokowi juga menargetkan pengerjaan proyek kereta cepat atau LRT Jabodetabek rampung. Adapun pengerjaan proyek LRT Jabodetabek tahap 1 secara keseluruhan telah mencapai 88,18%. Secara rinci, progres pembangunan lintas pelayanan 1 Cawang Cibubur sebesar 93,96%. Lintas pelayanan 2 Cawang Dukuh Atas sebesar
88,31%. Lintas pelayanan 3 Cawang Bekasi Timur sebesar 92,57%, serta pembangunan depo yang telah mencapai 59,89%. Hingga saat ini progres LRT dengan total 31 trayset atau rangkaian LRT Jabodetabek telah melalui FAT. Ditargetkan proyek LRT akan beroperasi di Agustus 2022. Ini semua diungkapkan oleh PPK Pembangunan Prasarana LRT Jabodetabek Ferdian Suryo Adi Pranomo dalam press conference di Depo LRT Jabodetabek. Di sisi lain, PT KCIC masih fokus pada pengerjaan konstruksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Adapun hingga saat ini, progres pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 79%. Itulah informasi lengkap pencapaian progres pembangunan infrastruktur di Indonesia. Beberapa di antaranya harus sudah selesai di tahun ini. Mungkin itu saja untuk saat ini. Jika kalian suka video seperti ini, pantengin terus channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya selalu ternotifikasi jika ada kabar menarik lainnya. Saya mohon undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.